Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, para sahabat-sahabat pegiat pendidikan, khususnya dari kalangan pelatih ahli, sekolah penggerak, ataupun guru, pengawas, penilik, dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memaparkan terkait dengan pemetaan tantangan pendampingan pelatih ahli sekolah penggerak. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini para pelatih ahli itu sudah yang tahap pertama sudah akan di SK-kan untuk diturunkan ke lapangan, mendampingi sekolah, memberikan pelatihan baik untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk pengawas dan lain sebagainya, stakeholder yang terkait dengan pegiat pemerhati pendidikan. Maka bagi para pelatih ahli perlu memahami bahwa dari hasil pemetaan yang kami lakukan, bahwa ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh para pelatih ahli sekolah penggerak. Nah, oleh sebab itu, kenapa ini penting saya jelaskan, supaya ketika Bapak Ibu nanti turun ke lapangan, bahwa hal-hal demikian itu sudah menjadi lumrah dan perlu penyelesaian oleh kita bersama agar dapat kita tangani berbagai tantangan-tantangan dalam melakukan pendampingan tersebut. Apalagi kita pelatih ahli, ini merupakan orang yang terdepan dalam menangani hal tersebut. Baik, ini faktor tantangan, itu dari hasil diskusi dan analisis kami, itu dari internal sekolah, rekan guru, apa yang menjadi bentuk tantangan di sini itu guru belum mampu dalam melakukan inovasi pembelajaran. Tentunya ini nanti akan kita temukan di lapangan oleh para pelatih ahli, di mana ditemukan guru belum sepenuhnya mampu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Kemudian masih rendahnya kapasitas guru dalam mendorong terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, jumlah guru yang tidak memadai, apalagi guru-guru mata pembelajaran yang kita ketahui mungkin ada sebahagian mata pelajaran cukup gurunya, namun dalam pembelajaran yang lain kekurangan guru, apalagi di daerah-daerah terpencil misalnya kan, ataupun daerah-daerah tertentu yang memang sangat terbatas jumlah gurunya. Kemudian yang keempat itu guru belum mampu memahami terkait dengan sendi-sendi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sekolah penggerak. Artinya sekalipun mungkin ada sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, tapi kita juga harus paham selaku pelatih ahli bahwa tidak sepenuhnya guru tersebut itu memahami tentang konsep sekolah penggerak. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, itu sebagian guru juga bisa saja merasa menambah pekerjaan, terbeban dengan banyaknya tugas administrasi. Belum lagi mengajar, membuat FPS, ya kan, proyek-proyek ini dan sebagainya, laporan-laporan, apalagi ditambah dengan sudah adanya program sekolah penggerak ini kan, tentu ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi guru nanti ketika para pelatih ahli turun ke lapangan. Kemudian di internal sekolah ataupun kepala sekolah, kan, ini masih rendahnya kapasitas kepala sekolah dalam mendorong terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Kita paham bahwa kepala sekolah bukan berarti orang yang sepenuhnya mampu memimpin sekolah. Ada beberapa hal yang juga kepala sekolah itu masih dalam keterbatasan, ya kan, masih dalam tahap belajar, ya kan. Maka oleh sebab itu rendahnya kapasitas kepala sekolah ini dalam mendorong terciptanya pembelajaran berkualitas ini juga menjadi salah satu bentuk tantangan yang akan dihadapi oleh pelatih ahli dalam melakukan pendampingan terhadap sekolah yang sudah ditetapkan untuk didampingi. Kemudian yang kedua itu manajemen pendidikan yang belum mampu terbenahi dengan baik, ya kan? Kita paham, kita tahu bahwa tidak semua sekolah itu sudah melakukan manajemen yang bagus, ya kan, dalam penataan sekolah tersebut. Kemudian yang berikutnya, kepala sekolah yang kurang respect terhadap perubahan, ya kan? Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang ada, ya kan, sebahagian dari kepala sekolah tersebut berubah ini, berubah itu, kan, perubahan kurikulum dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi suatu kendala tersendiri nanti bagi pelatih ahli ketika akan turun ke lapangan dalam mendampingi sekolah yang ditugaskan untuk didampingi tersebut. Kemudian yang keempat itu komunikasi yang kurang baik antara kepala sekolah dengan guru. Ini juga masalah, ya kan.
perlu dengan cermat, dengan hati-hati dan dengan sangat baik oleh para pelatih ahli nanti ketika turun ke lapangan dalam mensiasati, memberikan masukan, arahan dan pendampingan supaya komunikasi antara guru dan kepala sekolah ini betul-betul harus terbangun dengan baik. Kenapa? Karena jika tidak maka akan sulit memberikan pemahaman, apalagi bekerja sama, berkolaborasi dalam memajukan sekolah tersebut. Kemudian kemampuan leadership kepala sekolah yang masih kurang. Ini tentunya menjadi PR kita bersama ya untuk memberikan pendampingan, pelatihan supaya guru bergerak, kepala sekolah bergerak ya kan untuk memajukan pendidikan yang lebih baik. Nah, kemudian dari pemangku kepentingan di lingkungan sekolah, yang pertama, keterbatasan akses terhadap lembaga pendidikan. Pelayanan pendidikan belum mampu dijangkau oleh setiap warga di lingkungan sekitar sekolah yang berasal dari berbagai latar belakang, status sosial, ekonomi, dan emosional, etnis, dan lain sebagainya. Kita taruhlah misalnya di sampingnya ada sekolah bagus, tetapi karena si anak tersebut dia tidak terjangkau, gara-gara tidak cukup secara ekonomi, ya kan, keterbatasan ekonomi, ataupun dari sisi perankingan, ya kan, yang diterima itu hanya dari ranking tertentu ataupun dengan kapasitas nilai tertentu, ini merupakan suatu kendala juga yang nanti akan dihadapi oleh para pelatih ahli ketika akan turun ke lapangan. Kemudian yang kedua, itu belum terciptanya iklim kolaborasi, ya. Saya ulangi, belum terciptanya iklim kolaborasi bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan di lingkungan sekolah, pemerintah daerah maupun pemerintah terkait lainnya, pemangku kepentingan. Kolaborasi ini sangat penting, di mana mungkin kita sudah membangun kesadaran terhadap kepala sekolah, tetapi pihak instansi pemerintah melalui dinas terkait itu belum sepenuhnya respect terhadap program ini, ataupun dinas terkait sudah, dinas pendidikan dalam hal ini sudah respect, tetapi taruhlah misalnya kita katakan bupatinya, wali kotanya belum terlalu mau memberikan peluang lebih untuk sekolah penggerak ini dalam membangun pun dalam mengembangkan kapasitas pendidikannya. Ini perlu juga pelatih ahli ini perlu masuk dalam ranah ini bagaimana supaya mampu membangun kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan tersebut. Kemudian yang ketiga, masih rendahnya tingkat pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Komitmen ini penting sekali. Artinya ketika guru sudah berkomitmen, kepala sekolah, ya kan, dinas, pemerintah setempat, ya kan, sudah berkomitmen bahwa akan menciptakan kolaborasi yang baik, ya kan, maka ini akan terjadi. Kemudian yang keempat, kurang kapasitas para pemangku kepentingan. Kurang kapasitas di sini dimaksudkan seperti tadi ya kan, sudah menjadi kepala sekolah tapi kapasitasnya sebagai kepala sekolah masih belum baik ya kan, ataupun masih belum memenuhi standar. Demikian juga dengan guru ya kan, kita sudah mengarahkan mungkin karena guru senior ya kan, tapi belum gagal, tidak terlalu memahami cara penggunaan teknologi terbaru. Ini juga akan jadi suatu kendala tersendiri bagi pelatih ahli terhadap sekolah yang didampingi tersebut. Kemudian berikutnya itu dari lingkungan alam sekolah. Yang pertama itu kesenjangan alam, misalnya alam perkotaan dan alam pedesaan. Kemudian yang kedua letak sekolah, ya kan? Ini misalnya letaknya di lokasi yang bising dengan lokasi yang nyaman, ya kan? Kita taruhlah sekolah itu terletaknya di pinggir jalan, ya kan? Suara kereta, ya kan, lalu lalang dan lain sebagainya. Ini tentu akan jadi persoalan tersendiri, ya kan, bagi pelatih ahli dalam mensiasati seperti apa baiknya untuk memberikan kenyamanan terhadap letak sekolah tersebut. Kalau letak sekolahnya agak terbelakang, di situ nyaman, tidak bising, tidak ribut, ya ini mungkin dalam hal ini akan lebih mudah ya. Kemudian yang ketiga, itu kurangnya referensi pendukung pendidikan di alam sekitar sekolah. Ini misalnya terkait dengan proyek. Kalau misalnya di desa ketika kita ajak proyek untuk melihat bagaimana proses penanaman padi di persawahan, cara tanam padi, ataupun ada tanam tanaman, ya kan, kita pergi ke ke lokasi orang tanam cabai, tanam jagung kan. Tapi di daerah perkotaan proyeknya mesti melihat kembali proyek apa kira-kira yang sesuai untuk daerah perkotaan.
Nah, makanya dalam hal ini masing-masing sekolah, lingkungan sekitarnya itu, kalau dalam sisi proyek itu tentu harus melihat proyek yang terjangkau oleh lingkungan sekolah tersebut ataupun sekitarnya. Nah, yang berikutnya yaitu kondisi peserta didik. Di sini kami merumuskan tiga hal. Yang pertama itu masih rendahnya tingkat kemampuan literasi, numerasi, dan karakter pada peserta didik. Kan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, rendahnya motivasi belajar peserta didik. Ini juga kita paham bersama nih ya, motivasi belajar yang sangat rendah, yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, apalagi di saat sekarang pandemi, sekolah sehari sekolah, sehari tidak sekolah. Anak-anak banyak disibukkan dengan bermain, ya kan, dengan persoalan-persoalan lainnya, ya kan, dengan HP, dengan gadgetnya, game dan seterusnya, TikTok malahan kan. Ini tentu membuat anak menjadi rendah motivasi untuk belajar. Makanya perlu sekali di sini dukungan semua pihak, dukungan guru, dukungan lingkungan sekitar, apalagi dukungan orang tua dalam lingkungan rumah tangganya. Kemudian yang berikutnya rendahnya tingkat kolaborasi peserta didik. Kan? Ini juga sangat penting kita kira, dan ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri nanti oleh pelatih ahli bagaimana membangun tingkat kolaborasi peserta didik. Ya kan? Makanya dalam salah satu profil pelajar Pancasila itu ada yang namanya gotong royong, ya. Artinya membangun kebersamaan supaya bisa terbangun kolaborasi tersebut. Nah, yang terakhir itu orang tua peserta didik. Apa yang menjadi tantangan pendampingan oleh pelatih ahli terkait dengan orang tua peserta didik? Ini kita petakan menjadi 3 dalam kesempatan ini, yaitu yang pertama masih rendahnya tingkat kepedulian ataupun kontrol dan kerjasama orang tua dalam pendidikan peserta didik. Kemudian yang kedua, faktor kesibukan orang tua, ya kan? Kita paham ini faktor kesibukan orang tua. Kemudian yang ketiga, tingkat pendidikan orang tua. Ya kan? Bisa saja pendidikan itu tinggi, tapi karena faktor kesibukan, ya kan, sehingga tidak ini. Apalagi misalkan di daerah pedesaan itu kita temukan banyak orang tua sibuk, ya kan, tidak terlalu menghiraukan terkait dengan pendidikan anak. Padahal sesibuk apapun orang tua itu mesti meluangkan waktunya untuk mengontrol ataupun peduli terhadap pendidikan anak. Baiklah, demikian saja paparan singkat kami dalam sesi ini terkait dengan pemetaan tantangan pendampingan pelatih ahli sekolah penggerak. Ya kan, tentunya ini akan terus kita coba kaji, kita perdalam, ya kan, dan kepada kita bersama juga, baik guru penggerak, pelatih ahli, kepala sekolah, penilik, pengawas dan lain sebagainya. Ini perlu sama-sama kita deteksi, ya kan, terkait dengan tantangan tersebut, dengan harapan kita dapat segera menjadikan solusi terhadap berbagai tantangan tersebut, sehingga proses pendidikan itu bisa berjalan dengan baik dan maksimal ke depannya, sehingga perencanaan ataupun program sekolah penggerak untuk menciptakan profil pelajar Pancasila ini dapat terwujud hendaknya. Baik, demikian saja paparan pada hari berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.